Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum SDL 2020 yang beranggotakan 1. Muhammad Hanif Atorik, 2. Nur Sirojudin Faruk, 3. Desinta Dwi Ramadhani, 4. Muhammad Abdul Majid, dan 5. Taufik Dimas Rahmintoro. Di sini, kami akan mempraktekkan percobaan yang ada pada modul 5 Praktikum SDL 2020, yaitu modul latch dan flip-flop. Di dalam modul ini terdapat dua percobaan. Percobaan pertama yaitu membuat D flip-flop, sedangkan percobaan yang kedua membuat D latch. Langkah pertama yaitu membuka Project Navigator terlebih dahulu. Jika telah terbuka, ini kita klik OK saja. Kemudian jika terdapat project lain yang masih terbuka, kita close terlebih dahulu. Klik File, kemudian Close Project. Nah, kemudian kita membuat project baru. Klik New Project, kemudian berikan dia nama. Di sini kami menggunakan nama LFF_kelompok 05. Pilih lokasi untuk menyimpan project ini. Kemudian deskripsinya bisa dikosongin saja. Kemudian top level source tipenya yaitu HDL. Dan klik Next. Kemudian pastikan project setting ini sesuai yang ada pada modul. Familinya yaitu Spartan 3E, Device XC3S500E, Package FG320 dengan speed -4. Dan simulatornya eSIM, VHDL atau Verilog. Preferred language-nya ialah Verilog. Kemudian klik Next. Nah, project setting tadi akan dapat dilihatkan kembali pada project summary ini. Kemudian klik Finish. Nah, di sini sudah terbuat project yang bernama LFF_kelompok 05. Kemudian kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu membuat D flip-flop. Kita membuat source baru dengan cara klik project, kemudian new source, pilih Verilog module, kemudian beri nama DFF atau D flip-flop. Pastikan lokasi penyimpanan source ini sama dengan lokasi penyimpanan project tadi. Kemudian checklist add to project, lalu klik next lagi, kemudian finish. Nah, maka akan terbuka source code dari modul DFF. Kita masukkan source code-nya. Kita berikan input yang pertama ialah input D. Kemudian input CLK atau clock-nya. Kemudian output-nya output register key, dan output-nya register keybar. Kita hapus saja spasinya. Kemudian masuk ke programnya, always add posage clock, tutup kurung. Kita mulai begin. Key-nya sama dengan D, dan keybarnya keybar sama dengan inverse dari key. Nah, jika sudah source-nya seperti ini, kemudian kita klik save. Kemudian kita membuat test bench untuk source ini dengan cara klik project, pilih new source, pilih Verilog test picture, berikan nama DFF sama seperti nama source tadi, ditambah dengan underscore TB atau test bench dari source tadi. Pastikan lokasinya sama
dengan source dan project tadi, atau projectnya di checklist, kemudian klik next, pilih DFF, klik next lagi, kemudian finish. Nah, maka akan terbuka modul test bench dari DFF tadi. Kemudian kita masukkan stimulusnya. Dalam modul terdapat 10 stimulus. Kita copy saja. Kita pastekan di sini. Nah, namun pada tugas kali ini untuk 5 stimulus terakhir nilainya diganti dengan nilai binar dari kelompok, yaitu kelompok kami kelompok 5. Jadi binar dari 5 yaitu 00101. Kita ganti berarti 0 0, ini 0, ini juga 0, ini 1 1, ini 0 0 1 1. Nah, seperti ini representasi dari binar 5, nilai binar dari desimal 5, 00101. Kemudian kita klik save. Nah, jika sudah, kita cek source ini apakah benar atau tidak dengan cara ganti view-nya menjadi simulation, pilih DFF TB ini, kemudian di bawah sini kita klik behavioral check sintaksnya. Jadi sintaks ini akan dicek kebenarannya dengan cara double klik behavioral check sintaksnya. Tunggu hingga hasilnya selesai. Nah, jika selesai dan jika tidak ada error, maka akan muncul checklist hijau di sini. Kemudian kita lihat timing diagramnya di eSIM simulator dengan cara double klik pada simulate behavioral modelnya. Kita tunggu hingga muncul eSIM simulatornya. Nah, seperti inilah timing diagram dari D flip-flop. Jadi pada detik ke 0 nanosecond nilai D dan clocknya masih 0, sehingga nilai key dan kibarnya masih X atau tidak terdefinisi hingga pada detik ke 300 nanosecond. Nah, di sini nilai clocknya berubah menjadi 1, sehingga nilai key-nya menjadi 0 dan kibarnya inverse dari key yaitu 1. Namun nilai D-nya tetap 0, yang berubah cuman CLK-nya atau clock-nya. Hingga pada detik ke 400 nanosecond. Di sini CLK-nya berubah menjadi 0 dan D-nya berubah menjadi 1. Namun tidak terjadi apa-apa pada nilai key dan kibar. Lanjut hingga detik ke 500 nanosecond. Di sini nilai clock-nya yang awalnya 0 kemudian berubah menjadi 1, sehingga nilai key-nya ikutan berubah menjadi nilai 1 yang mengakibatkan nilai kibarnya juga ikut berubah inverse dari 1 yaitu 0. Kemudian hingga detik ke 600 nanosecond clock-nya berubah lagi menjadi 0, tapi pada nilai hasil yaitu nilai key dan kibarnya tidak terjadi perubahan. Kemudian di detik ke 700 nanosecond juga D-nya berubah menjadi 0, namun pada hasil key dan kibarnya tidak terjadi perubahan hingga program selesai. Nah, seperti itulah percobaan pertama, yaitu percobaan di flip-flop. Lanjut lagi ke percobaan kedua, yaitu membuat delatch. Kita close dulu eSIM simulatornya. Klik yes. Kita buat view-nya, kita ganti lagi menjadi implementation. Kita kembalikan. Kita membuat Verilog modul baru untuk delatch-nya. Klik project, new source, pilih Verilog modul, kemudian beri nama delatch, delatch.
pastikan lokasi penyimpanannya sesuai atau sama dengan penyimpanan project tadi. Kemudian add to project-nya di checklist, kemudian klik next. Next lagi, finish. Kemudian masukkan source code Deluxe yang ada pada modul. Inputnya yaitu D, kemudian input CLK atau clocknya, kemudian outputnya sama seperti di flip-flop tadi, yaitu register key, juga outputnya register key bar. Kita hapus saja spasinya. Untuk programnya always add D or CLK begin, kemudian terdapat pengkondisian if dengan kondisi pertama jika CLK-nya sama dengan 1, begin key-nya sama dengan D, kemudian key bar-nya sama dengan inverse dari nilai key, N. Kemudian masuk ke kondisi kedua atau kondisi lainnya selain clock sama dengan 1, else begin key-nya sama dengan key, kemudian key bar-nya sama dengan inverse dari nilai key, and else ini. Dan lagi. Nah, kemudian kita save source ini. Kemudian kita membuat test bench dari Deluxe ini. Dengan cara yang sama seperti pada percobaan yang pertama tadi, kita pilih project, new source, pilih Verilog test feature, kita beri nama Deluxe _tb, pastikan lokasinya sama atau sesuai dengan Deluxe tadi, atau juga lokasi penyimpanan projectnya tadi. Kemudian add to projectnya di checklist, kemudian klik next, pilih Deluxe, pilih next lagi, kemudian klik finish. Nah, maka akan muncul modul Deluxe test bench-nya atau TB-nya. Kita masukkan stimulusnya sama seperti yang ada pada di flip-flop tadi. Kita copy saja yang dari di flip-flop tadi. Ini copy, kemudian kembali ke Deluxe TB, kita paste. Nah, kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita cek sintaks ini sama seperti tadi. Kita pilih Deluxe, kita jadikan Deluxe ini sebagai top modul dulu dengan cara klik kanan Deluxe, set as top modul, klik yes. Kemudian view-nya kita pindah ke simulation, pilih Deluxe TB, kita double klik behavioral, cek sintaksnya untuk mengecek sintaks yang kita buat tadi benar atau tidak. Nah, jika terdapat checklist hijau berarti sintaks tadi benar. Kemudian kita lihat timing diagramnya dengan cara double klik pada simulate behavioral modelnya. Tunggu hingga window eSIM simulatornya terbuka. Kita zoom out. Nah, seperti ini hasil timing diagram dari Deluxe. Jadi pada detik 0 nanosecond hingga 300 nanosecond nilai D dan CLK-nya 0, sehingga nilai key dan key bar-nya tidak bernilai atau X. Kemudian dari 300 nanosecond hingga 400 nanosecond nilai clock-nya berubah menjadi 1, sehingga
key dan kibarnya bernilai, yaitu key-nya menjadi 0 dan kibarnya sebaliknya menjadi 1. Nah, dari detik ke 400 nanosecond, D dan CLK-nya berubah, sehingga tidak ada perubahan yang terjadi pada nilai key dan kibarnya, karena D dan CLK-nya sama-sama berubah. Nah, kemudian pada detik ke 500 nanosecond, CLK-nya berubah, yang awalnya 0 menjadi 1, sedangkan D-nya tetap. Yang awalnya 1 tetap menjadi 1, sehingga nilai dari key dan kibarnya berubah menjadi kebalikan yang sebelumnya. Key-nya menjadi 1 dan kibarnya menjadi 0. Hingga akhir program, nilai dari key dan kibar tetap, yaitu key-nya 1 dan kibarnya 0. Cukup sekian percobaan tugas yang ada pada modul 5 praktikum SDL 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.